Welcome to Total Politik. Kita jumpa lagi di podcast yang entah keberapa ini. Dan hari ini gue udah kedatangan seorang yang sangat fenomenal. Kalau di sepak bola itu kayak Ronaldo, il fenomenal. Kebetulan wajahnya agak mirip sama Ronaldo. Dan beliau ini sangat banyak menghiasi layar kaca kita ketika pemilu presiden yang lalu. Dan gue ucapkan selamat datang pada anggota DPR RI dan juga ketua Gerindra dari Sumatera Barat sekaligus always newsmaker Bang Andre Rosiade. Makasih Bang udah bergabung. Terima kasih atas undangannya. Ini acara kita apa namanya? Total Politik, podcast politik Bang. Podcast politik. Terima kasih sudah diundang ke podcast politik. Oh yoi, kapan lagi kan kita sama anggota DPR RI ini. Bang, mulai aja langsung Bang ya. Survei menunjukkan bahwa 60% warga Sumatera Barat tahu bahwa Pak Prabowo itu bergabung kepada Pak Jokowi hari ini. Namun 80%-nya masih menyatakan apabila pemilu dilakukan hari ini tetap memilih Gerindra. Apa yang Abang maknai dari temuan data beberapa survei yang menurut saya kredibel tapi saya nggak bisa publis nih lembaganya apa gitu. Pertama tentu kami seluruh kader Partai Gerindra di Sumatera Barat bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah bahwa keputusan Pak Prabowo bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Sumatera Barat. Ini keputusan rasional untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi mayoritas masyarakat Sumatera Barat memahami bahwa keputusan Pak Prabowo itu bukan untuk mencari jabatan, tapi bagaimana menjaga persatuan Indonesia, menjaga bangsa ini tetap utuh, dan Pak Prabowo dan Partai Gerindra bisa memberikan masukan, bantuan agar Indonesia lebih baik bisa kita wujudkan. Intinya itu. Sangat objektif, sangat rasional, tidak mengedepankan emosional. Itu, dan kami syukuri dengan ucapkan alhamdulillah. Untuk itu Pak Prabowo sudah menginstruksikan kami sebagai ketua partai dan juga sebagai seluruh pejuang politik Partai Gerindra yang ada di Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat sudah sangat berbaik hati dengan memilih Partai Gerindra, memilih Pak Prabowo dengan suara yang luar biasa. Sekarang saatnya kami bekerja keras melayani masyarakat Sumatera Barat, menyerap, mendengar, dan melaksanakan keinginan masyarakat Sumatera Barat, di mana Gerindra harus melakukan aksi nyata melayani masyarakat Sumatera Barat. Masyarakat Sumbar tidak butuh pantun dan ceramah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumbar adalah aksi nyata para politisi untuk memperbaiki dan membangun Sumatera Barat. Udah kena hajar langsung tuh Bang. Kan itu faktanya. Di lap pertama udah kena langsung Bang. Enggak, saya ingin menyampaikan bahwa yang dibutuhkan, pemilu ini sudah selesai. Era pencitraan sudah selesai. Rakyat tuh butuh aksi nyata. Rakyat tuh butuh pertumbuhan ekonomi. Rakyat tuh butuh kue pembangunan. Para politisi yang sudah diberikan jabatan wali kota, bupati, gubernur, anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2 dan DPR RI harus mampu mewujudkan aspirasi masyarakat dengan membawa pembangunan, membawa program, menemui mereka. Jangan sampai hanya datang sekali 5 tahun menjelang pemilu pasang baliho temui mereka. Setelah pemilu lupa lagi dengan mereka. Itu yang diingatkan oleh Pak Prabowo. Kamu harus berbeda dengan yang lain. Temui masyarakatmu, layani masyarakatmu. Ucapkan terima kasih kepercayaan masyarakat kepada Gerindra dan Pak Prabowo dengan kerja nyata, layani masyarakat Sumatera Barat. Itulah kami selama berapa bulan ini selain bekerja di DPR juga rutin pulang ke dapil bertemu dengan masyarakat dan mewujudkan aspirasi masyarakat gitu. Itu Abang nggak membaca kekecewaan ketika pindah dari Pak Prabowo pindah ke Pak Jokowi waktu itu Pak? Ya tentu ada yang kecewa, tapi tentu mayoritas lebih objektif ya. Karena sekali lagi Pak, ini kan pilihan yang berat bagi Pak Prabowo. Bergabung dengan Pak Jokowi itu pilihan yang berat. Tapi Pak Prabowo memilih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi beliau. Kalau kepentingan pribadi beliau, tentu beliau tidak akan mau bergabung. Orang kita merasa dicurangi. Iya, benar. Kita tidak kalah, kita merasa dicurangi. Tapi kita harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ini kita mau menjadi negarawan
atau menjadi buzzer, Oke. ya, Oke. menjadi orang yang ingin memperbaiki bangsa atau memecah belah bangsa. Pak Prabowo memilih, ya, pemilu sudah usai, bangsa ini butuh persatuan. Meskipun berat, beliau memilih untuk mempersatukan bangsa. Nah, Abang berpikir dengan kata lain Abang mau bilang bahwa pemilih Sumatera Barat itu mayoritas rasional gitu, dengan pilihan Pak Prabowo pindah ini sebagai sebuah rasional untuk bangsa ini, artinya Abang ingin mengatakan Kalau gitu. membaca survei, 82% ingin memilih Pak Prabowo kembali, mendukung Pak Prabowo kembali. Berarti kan masyarakat Sumatera Barat itu sangat rasional dan sangat objektif. Bahwa mereka sangat memahami pilihan Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua kan tolong disebutkan juga dari berbagai survei yang ada dari bulan November, Desember sampai Februari kemarin, Partai Gerindra tetap nomor 1 Iya, konsisten di Sumatera terus, Barat. ya. Malah trennya terus menaik. Ya. Kenapa itu? Karena itu instruksi Pak Prabowo kepada seluruh kader ini menjadi perhatian kader bahwa layani masyarakat, kerja nyata untuk masyarakat. Alhamdulillah saya merasakan teman-teman di DPRD tingkat 1, tingkat 2 dan DPR RI yang ada benar-benar sekarang bekerja, berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat Sumatera. Alhamdulillah tren Partai Gerindra di Sumatera, meskipun ada kelompok atau partai yang bilang Gerindra itu akan tenggelam, kami akan tenggelamkan Partai Gerindra. Gerindra itu akan tenggelam karena sudah mengkhianati rakyat di Sumatera Barat. Ya, itu kan opini yang diterbitkan dan dimunculkan oleh partai-partai tertentu. Tapi alhamdulillah dengan kerja nyata, sekali lagi masyarakat Sumatera Barat sangat objektif. Siapa itu Bang partai tertentu Ya, itu? kita tahu lah yang sering membuli di media massa, sering beropini di medsos itu. Buzzer-buzzer mereka selalu bilang gini, kami menyesal pilih Partai Gerindra Prabowo, kami menyesal pilih Partai Gerindra, kami akan pilih XXXX. Padahal kalau kita telusuri media sosialnya sebenarnya dia kader Partai XX itu gitu loh. Iya benar. Partai Ini XX ini. opini yang sangat menyesatkan. Saya mengajak, kalau ingin menenggelamkan Partai Gerindra Sumatera Barat, tunjukkan kerja nyata Anda, Iya. bukan kerja buzzer di media sosial. Karena Gerindra bekerja, melayani, mengabdi, dan melakukan aksi nyata untuk masyarakat Sumatera, bukan bermain di media sosial. Dan ketokohan Gerindra di level provinsi pun sudah semakin kuat ya hari ini Bang. Ya, alhamdulillah kita diberikan kepercayaan, ada 14 anggota DPRD provinsi. Kita juga punya ketua DPRD provinsi. Bisa maju sendiri ya Pilgub ya? Ya, alhamdulillah karena kepercayaan bisa maju sendiri. Kita punya tokoh-tokoh ya yang siap berkompetisi untuk gubernur. Itu kita punya 2 kader, Pak Nasrul Habib, sekarang beliau wakil gubernur Sumatera Barat. Juga ada Pak Indra Catri, juga Bupati Agam, juga kader Gerindra. Ya, 2 tokoh ini bisa kita usung mungkin menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Di kota kabupaten juga kita sudah mulai banyak tokoh yang bisa kita usung. Ya, alhamdulillah banyak kader yang bermunculan dari bawah, muncul tidak tiba-tiba, dan mereka sudah melakukan aksi nyata dan punya rekam jejak yang dibutuhkan untuk rakyat, sehingga rakyat mau memilih mereka. Alhamdulillah. Yang pasti kami terus melakukan evaluasi ya. Terus coba berkeliling Sumatera Barat, mendengarkan aspirasi masyarakat Sumatera. Jadi saya misalnya sebagai anggota DPR RI selalu mewajibkan diri sekali sebulan itu harus pulang. Sering Bang. Ya, minimal sekali sebulan. Saya lihat foto Abang lebih banyak di Sumbar. Enggak, jadi rutin tuh sebulan 2 kali. 2 bulan ya. Ya, sebulan 2 kali. Tapi saya usahakan minimal sekali sebulan. Ya begini, bukan rutin ya, tapi memang sekali pulang itu acara full banyak. Bertemu dengan berbagai masyarakat, kelompok masyarakat, bertemu dengan berbagai tokoh dan juga langsung grassroots di berbagai titik di Sumatera Barat. Memang sekali pulang itu keliling. Ya, karena masyarakat pengen didatangi, pengen didengar, dan pengen dibantu. Termasuk kader-kader Gerindra Bang. Termasuk kader-kader Gerindra. Karena gini, kami ingin menjadikan Gerindra itu solusi bagi Sumatera Barat. Nah, sehingga nanti tagline-nya gini, Andre Rosiade, solusi untuk Sumatera Barat. Ini mau maju Pilgub enggak kan? Enggak lah. Kita jangan berpikir bekerja untuk rakyat, mengabdi untuk rakyat, melayani masyarakat harus ikut pilkada. Enggak. Anggota DPR RI itu punya kewajiban untuk mengurus konstituennya. Makanya teman-teman berpikir, nih Andre terlalu rajin pulang ke dapil, programnya kebanyakan. Ya harusnya kayak gitu kan? Semuanya dibagi.
Memang itu kewajiban anggota DPR. Seharusnya anggota DPR bekerja seperti itu. Iya. Tapi memang ini menjadi permasalahan karena selama ini tidak ada yang seperti itu. Iya. Sehingga ini memberikan standar baru. Nah itu yang nggak bisa dibantah Iya, orang saya ini lihat. memberikan standar baru sehingga saya dicurigai ikut pilkada gubernur. benar. Andre Rosiade bukanlah panduto. Nah, ini penting lah. Bukanlah penipu. Udah 2 kali pukul bang. Loh, ini fakta loh. Jadi gini, saya dipilih oleh rakyat 5 tahun untuk jadi anggota DPR RI. Iya. Saya berjanji kepada masyarakat Sumatera Barat bekerja keras 5 tahun ini membuktikan untuk menjadi anggota DPR RI. Saya bukan orang panduto, orang pendusta. Berjanji 5 tahun kepada rakyat, habis itu karena ambisi syahwat kekuasaan, saya baduto. Saya menipu rakyat saya. Kalau soal Andre bisa saja saya punya alasan. Ini rakyat meminta. Iya, apa susahnya? Partai menugaskan. Saya sudah diminta bulan Agustus oleh pimpinan partai. Coba berpikir maju jadi pilkada gubernur. Di bulan Agustus 2019 saya bilang dilantik jadi anggota DPR RI aja belum. Saya punya tanggung jawab kepada konstituen. Saya harus laksanakan. Mohon maaf. Saya sudah sampaikan. Jadi tergantung kepada diri kita. Iya. Mengedepankan syahwat dan ambisi kekuasaan kita atau memang mengedepankan janji dan komitmen kita kepada rakyat. Oke. Kalau alasan 1001 bisa dicari. Bisa. Tapi Gampang, kembali kepada komitmen kita. Mau jadi panduto, mau jadi penipu atau menjadi orang yang punya komitmen terhadap janji. Ini penting loh. Iya. Bang, abang dibilang kalau banyak yang bilang kalau nggak ngamuk-ngamuk gatal badan Bang Andre ini. Ya, yang coba ngamuknya yang mana? Nggak, terakhir nih baru habis viral nih kebetulan di kota kelahiran saya di Bukit Tinggi. Oh begini. Iya. Jadi gini. Pertama saya ingin sampaikan, saya tuh nggak pernah ngamuk-ngamuk. Tapi memang di DPR, anggota DPR itu kerjanya bicara. Ya, parle. Tugasnya mengawasi mitra, mengawasi pemerintah. Lalu apa gunanya saya jadi anggota DPR? Saya nggak mengkritisi pemerintah. Tapi kan ada etika. Ada orang aku oposisi, gitu, ya. Seharusnya kalau oposisi itu kritis terhadap pemerintah. Tapi ternyata kritisnya di medsos itu. Tapi di dalam ruang parlemen diem, gitu loh. Mingkem. Ada juga yang seperti itu. Kalau abang video ini saya lihat Kalau semua ya. kami ya sengaja memvideokan, itu bagian bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau ada rakyat bilang, Andri itu di DPR ngapain, tidur nggak? Datang nggak? Jangan sampai Andri itu datang, duduk, diam, dengkur, duit gitu lah. Tenaganya berlebih, gimana mau tidur? Kami sengaja memvideokan supaya masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh Andre Rosiade di parlemen, di DPR. Jelas setiap rapat videonya ada, sehingga ini pertanggungjawaban saya kepada pemilih maupun masyarakat bahwa kita bekerja, kami bekerja. Itu satu. Yang kedua adalah soal Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi itu bukan dapilnya Andre Rosiade. Bukan, iya makanya. Tapi saya menerima 2 kali pedagang pasar Aur Kuning ke DPR mencari saya. Ke DPR RI? Iya, mencari saya. Jauh bang dari Jakarta bang. Dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Karena mereka nggak mengadu ke DPRD, tidak direspon DPRD Bukit katanya. Iya. Mengadu ke wali kota nggak direspon. Mengadu ke Pak Gubernur nggak direspon. Karena Pak Gubernur punya waktu ke luar negeri daripada merespon pedagang. 3 pukulan nih. Lalu beliau mereka datang ke DPR 2 kali. 2 kali. Lalu pedagang pasar atas juga melaporkan hal itu. Ya gimana pun abang perwakilan Sumatera Barat kan. Mereka datang ke saya. Bahkan untuk pedagang pasar atas saya sudah fasilitasi mereka bertemu dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ya, saya melihat kegelisahan, keresahan, dan saya melihat juga sebagai ketua partai bahwa Partai Gerindra ini sudah dipercaya oleh masyarakat Bukit Tinggi 2 kali pemilu. 2014 dan 2019 kami diberikan kemenangan di Bukit Tinggi. Tentu sekarang sudah menjadi kewajiban kami memberikan solusi bagi pedagang pasar atas dan pasar Aur Kuning. Makanya saya datang, saya sudah memahami, mempelajari. Satu-satunya kita cabut, salah satunya untuk pedagang pasar atas harus ada komunikasi. Wali kota harus mau berdialog mencari win-win solusi dengan pedagang pasar atas. Untuk pedagang pasar kuning kita harus cabut Perwako 40 dan 41 tahun 2018. Dan itu kenapa itu saya datang ke situ, saya tanda tangan. Kalau memang wali kota dari Gerindra memenangkan Pilkada 2020 di Bukit Tinggi, kita akan lakukan. Kalau tidak, saya siap dicopot menjadi ketua Partai Gerindra Sumatera Barat. Berat sekali bang. Ya karena hidup ini
Kalau kita tidak bermanfaat, untuk apa sih hidup gitu loh. Untuk apa sih jadi politisi? Untuk apa jadi pejabat kalau kita tidak bermanfaat bagi rakyatnya? Ini pilihan. Itu berani banget Bang itu Bang. Lalu menurut saya apa gunanya jadi pejabat kalau kita tidak bermanfaat bagi masyarakat kita? Karena gini, jabatan itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada pemilih, bukan saja dipertanggungjawabkan kepada DPP Partai Gerindra, tapi dipertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah tanya, Andre, orang dizolimi kenapa kau diam? Nah, saya tidak ingin dipertanyakan nanti hal itu. Jadi saya putuskan, saya tanda tangan. Nah, ternyata ada rame-rame sedikit. Nah, ini agak menarik ya. Kelihatannya yang bikin isu viral itu ada orang yang tidak suka dengan kontrak politik. Pertemuan itu dari jam 8 malam sampai setengah 1 malam. Iya panjang itu. Nah, ramenya itu 5 menit di jam 10 malam. Iya, Pak Sek duduk. Nah, itu tuh. Jadi memang terjadi keramaian. Saya sudah diam. Saya bilang, Anda duduk, Pak Sek duduk. Setelah saya suruh duduk beliau. Diam, saya tenangkan 5 menit. Hanya 5 menit rame ya. Dan kita lanjut dari jam 10 sampai jam setengah 1 malam. Lanjut lagi tuh Bang. Oh, lanjut dong. Dan akhirnya kita akhiri dengan tanda tangan kontrak politik. Tapi mungkin ada yang tidak suka, sengaja ingin mengaburkan esensi pertemuan itu. Tapi nggak ada masalah. Yang pasti kan Bukit Tinggi sekarang masyarakatnya tahu, masyarakatnya sadar. Pedagang pasar Ateh dan pedagang pasar Al-Kuning pun juga sepakat bahwa ternyata yang peduli, yang berani pasang badan untuk pedagang yaitu Gerindra. Nah, Abang sendiri itu gimana Bang? Emang anggota DPRD di sana nggak bisa tarungin tuh Bang? Mereka hanya berlima. Oke. Ada 25 anggota DPRD, tidak cukup mereka sendiri, apalagi kewenangan tuh di wali kota. Solusinya ada satu. Ganti wali kota Bukit Tinggi, dudukkan calon Bukit Tinggi dari Gerindra, kita akan cabut perwako, kita akan bicara dengan pedagang pasar atas. Karena apa? Gerindra solusi Sumatera Barat. Gerindra solusi Bukit Tinggi. Gerindra solusi untuk Indonesia. Gitu loh. Gokil Bang. Sebelum ini kita bicara yang konkret. Iya. Saya tidak ingin bicara tataran normatif. Iya. Saya ingin bicara substansi. Bang, ini masalah yang Abang rame kemarin. Masalah penggerebekan. Saya nggak akan bahas penggerebekannya. Kalau Abang mau bahas ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya ingin tahu nih, gimana sih Abang ngadepin banyak sekali serangan Abang dari para moralis gitu, merendahkan perempuan, segala macam ketika itu. Abang merasa terganggu nggak atau gimana Bang waktu itu? Iya, tentu tekanan luar biasa, serangan luar biasa. Penggebrakan itu kan tanggal 26 Januari 2020. Ramenya itu tanggal 4 Februari 2020. Setelah tanggal 3 Februari saya rapat di Komisi 6 dengan Wakil Menteri BUMN dan juga jajaran Direksi Pertamina. Saya menanyakan, Pak Ahok, Komisaris Rasa Dirut. Nah, setelah itu serangan luar biasa, jepret, ya. Serangan luar biasa menyerang di media sosial seakan-akan Andre ini penjahat. Saya ingin sampaikan, saya sudah diperiksa oleh Mahkamah Partai Gerindra. Saya sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Saya hanya sampaikan di dalam Bareskrim, di dalam persidangan Mahkamah Partai. Kan? Saya bilang jabatan itu dipertanggungjawabkan, ya, bukan hanya kepada masyarakat, tapi bukan hanya ke DPP Partai kita, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena memang kemaksiatan itu merajalela. Sekarang ada anak SMP, saya bilang, pegang handphone, ya. Anak SMP ini bisa jual diri karena tuntutan ekonomi atau karena mengikuti gaya hidup. Nah, lalu anak SMP yang lain punya uang karena melihat prostitusi online itu gampang didapatkan, mereka bisa belanja. Saya mencegah hal itu. Nah, kalau ada yang tidak suka, ada yang tidak senang, ya, itu resiko perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang berceramah banyak, orang beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi soal nahi mungkar tidak semua. Dan saya melaporkan hal ini ke polisi melakukan penangkapan. Lalu saya digoreng, diserang, nggak masalah. Ini resiko perjuangan. Ini saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah ya laporan ke Bareskrim nggak jalan. Lalu ke Mahkamah Partai juga saya alhamdulillah selamat. Di MKD juga nggak cukup bukti ya. Ya alhamdulillah saya syukuri. Allah masih melindungi saya. Yang jelas saya selalu berdoa pada Allah minta diluruskan niat. Diluruskan semua hal lah.
waktu itu udah menyangka responnya akan serame itu bang. Ya saya lihat Se-Indonesia bang. saya lihat serangannya luar biasa. Anak saya juga dibully di sekolah. Iya. Tapi ini resiko perjuangan. Nah, alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak udah mengira belum sebelum melakukan ikut terlibat di situ? Kita tidak mengira ada serangan balik. Bahkan ada partai Islam tertentu membela pelaku maksiat itu gitu loh. Kita tahu tokohnya itu bicara di berbagai media nasional bilang malah membela pelaku maksiatnya dan menyerang saya. Saya juga baca ada tokoh partai Islam. Ya bagi saya itu resiko perjuangan. Yang penting dikembalikan kepada niat dan ini amar ma'ruf nahi munkar. Tentu ada risiko. Tapi banyak juga yang mengira ini karena kaitannya sama Pilkada Sumbar. Agak menarik saya dibilang mencari popularitas. Popularitas apa lagi yang mau saya cari? Pertama ya, popularitas apa yang saya cari? Orang suara saya terbanyak di Sumatera Barat 1. Kedua, pemilu masih lama. Iya, kalau ada masih 2024. Ada politisi lain, ada Bang Andre, saya pasti minta foto sama Bang Andre daripada politisi. Lalu yang kedua, saya dibilang ada urusan pilkada. Orang saya nggak ikut pilkada Sumatera. Kan saya bilang, saya bukan bagian kelompok panduto. Gitu loh. Yang berjanji sama rakyat lalu membohongi rakyat. Tapi wali kota Padang kan kemungkinan ikut nih bang. Loh, itu resikonya pemimpin. Kan pemimpin itu punya kekuasaan. Makanya saya bilang dari awal, pemimpin itu punya kekuasaan. Kekuasaan itu dimanfaatkanlah untuk menegakkan perda, menegakkan aturan. Apa gunanya? Jadi umaro, menjadi pejabat. Kalau Anda punya kekuasaan, Anda diam terhadap kemaksiatan yang merajalela. Bayangkan, waktu saya kritik tahun 2017 didiamkan. Ketemu saya sampaikan didiamkan. Oh itu udah berkali-kali ya. Lalu tahun 2000 lalu saya ingatkan lagi dengan saya operasi bersama Satpol PP dan DPD provinsi. Malah bilang nggak ada datanya katanya. Kepala Satpol PP diganti setelah itu ya. Padahal terbukti. Ya. Nah, tapi itulah sekali lagi saya tidak mau menjadi selemah-lemahnya umat punya kekuasaan tapi tidak berani beramar ma'ruf nahi munkar. Hidup itu pilihan. Saya memilih untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Memang serangan luar biasa, ya sudahlah. Ini resiko perjuangan. Tapi bang banyak juga nih bang suara. Tapi menarik, ada surveinya itu. Apa? Survei soal operasi kemaksiatan itu ternyata di Sumatera Barat ya. Kita nggak bicara Indonesia. Iya. Di Sumatera Barat itu hanya 6% masyarakat yang anggap itu politisasi. Oke. 94%-nya mendukung. Dan di survei itu juga membuktikan bahwa Gerindra masih partai nomor 1. Jadi kalau yang dilakukan Andre ini blunder, yang dilakukan Andre ini tidak didukung masyarakat, Gerindra nggak ada partai nomor 1 lagi. Masyarakat seharusnya menganggap ini politisasi, tapi faktanya hanya 6% masyarakat yang menganggap ini politisasi. Dan alhamdulillah saya mensyukuri itu. Masyarakat mendukung langkah ini dan masyarakat sangat objektif, tidak terpengaruh dengan gorengan buzzer di media sosial. Nah satu lagi bang, ini abang belakangan soal hak interpelasi itu, sampai berujung tembak-tembakan, sampai akhirnya peluk-pelukan bang. Nah gimana ceritanya tuh bang? Iya begini, soal interpelasi, ya kita mendengar dan melihat keresahan masyarakat dari 2017. Ini Gubernur Sumatera Barat kan hobi banget ke luar negeri, bahkan sebulan bisa 2 kali. Loh, kalau sebulan itu sekali ke luar negeri itu 7 hari, sebulan 2 kali. Berarti 14 hari. Berarti 14 hari sebulan kali 12 berapa tuh? Udah banyak banget itu lah. Bisa lebih dari berapa bulan beliau di luar negeri. Nah, berapa hari beliau di luar negeri? Kapan kerjanya? Nah, kita sudah kritik berulang-ulang kali. Akhirnya ya apalagi pas bencana alam beliau masih memilih. Bahkan Solok Selatan lebih jauh dari Kolombia. Nah akhirnya saya mengkritik, ternyata ada yang marah mau menembak saya. Ya sudahlah, ini resiko perjuangan. Tapi Pak NA kan datang ke Solok Selatan waktu itu. Iya, ini Pak kan Wagub. Iya, Pak Gubernurnya mana? Ya Pak Gubernurnya mana? Dan kan katanya bawa investor. Investornya mana? Anda keluar negeri sebulan 2 kali, investornya mana? Tunjukkan ke kami investor Anda yang ngabisin puluhan miliar keluar negeri bertahun-tahun. Ini mana investornya? Mana investornya? Jangan sampai ini Bapak keluar negeri bawa teman-teman Bapak konser di mana-mana. Masa masih kalahan
Wah, ini IPB nih jauh lebih hebat loh daripada Slank, daripada Noah. Karena lebih banyak konser di luar negerinya daripada Slank dan Noah. Gitu loh. Yang dibutuhkan masyarakat bukan konser band. Yang dibutuhkan masyarakat bukan pantun. IPB. Yang dibutuhkan masyarakat bukan ceramah. Yang dibutuhkan masyarakat sekali lagi kerja nyata. Contoh sekarang, masyarakat gelisah minta diliburkan sekolah di Sumatera Nah, Barat. ini baru saya mau Ya, nyentuh itu. diliburkan Ya. supaya seluruh titik keramaian bisa disemprot dengan disinfektan. Ya. Tapi begitu lama belum ada keputusan, sampai sekarang belum ada keputusan. Udah. Tadi sore. Belum ada keputusan, tidak diliburkan juga. Iya, tidak diliburkan, tapi keputusan itu setelah rapat dengan semua bupati dan wali kota Sumatera Jadi Barat. ini ada yang miss, tidak bisa menangkap ketakutan masyarakat. Seharusnya sebagai pemimpin, Riau saja sudah melakukan. Tetangga-tetangga kita sudah melakukan. Tapi malah berkomentar belum ada yang mati tuh katanya. Ya saya juga bingung. Masa nunggu mati, Bang? Ya faktanya kita baca kan, belum ada yang mati, jadi tidak bisa kita liburkan, gitu loh. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Tapi ya sudahlah. Nah, Kita ini butuh karena era baru, pemimpin baru, ya, perubahan. Jangan lagi pilih yang suka sekedar berpantun, berceramah, main band. Yang dibutuhkan aksi kerja nyata. Bayangkan, kita butuh pemimpin yang bernyali. Yang bernyali itu contoh apa? Di saat masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minang dibantai, dibunuh, ada pemimpin yang hadir, ya, yang hadir berani datang di saat konflik, menggaransi menjaga keamanan masyarakatnya. Kita butuh pemimpin-pemimpin seperti itu, gitu loh. Masyarakat Sumbar itu butuh yang konkret, bernyali, aksi nyata. Indonesia juga gitu, Bang. Bukan sekedar ceramah, pantun. Coba saya tanya, ceramah dan pantun bisa memperbaiki Sumatera Barat? Abang yang lebih tahu. Coba tanya, coba Ari kan orang Sumbar, orang Minang. Awak nih orang Minang. Saya tanya, pantun dan ceramah bisa memperbaiki Sumatera Barat nggak? Ceramah dan pantun bisa membangun terminal nggak di Kota Padang? Nggak bisa, Bang. Nah, padahal Kota Padang itu ibu kota di Sumatera yang tidak punya terminal. Iya ya. Iya. Oh iya, benar juga ya. Bisa nggak bangun terminal dengan ceramah dan pantun? Dari periode 2013 tuh kayaknya mau dibangun terminal tuh, Bang. Pakai ceramah bisa nggak? Gitu loh. Iya, benar. Ya kita bicara fakta aja. Ya. Dan interpelasi itu tidak dilanjutkan, Bang. Nah, interpelasi dilanjutkan. Jadi teman-teman di DPRD melihat bahwa interpelasi ini harus bisa berhasil. Nah, untuk itu kan kita butuh komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Bagaimana kita bisa membangun kekuatan agar interpelasi berhasil. Ternyata setelah berdiskusi, bernegosiasi dalam tanda kutip dengan partai politik dan fraksi-fraksi lain, Meyakinkan ada lah ya. dua hal yang kita ajukan. Pertama, kunjungan ke luar negeri. Yang kedua, soal BUMD. Akhirnya Bank setelah Nagari Bank Nagari dan lain-lain. Ada Balerung bermasalah, Grafika bermasalah, Dinamika bermasalah. Ini banyak masalahnya, gitu loh. Nah, akhirnya memang harus ada prioritas, harus ada kebersamaan. Nah, banyak fraksi yang bilang janganlah, kita fokus satu aja. BUMD Tentu dulu ya. akhirnya kita mengalah, yang penting tujuannya sampai. Interpelasi berjalan, ini memberikan pelajaran kepada gubernur untuk kemudian hari jangan petantang petenteng, jangan semena-mena. Gitulah. Akhirnya sekarang lihat Pak Gubernur nggak pernah ke luar negeri kan? Alhamdulillah. Coba Tujuannya kalau baik ya, Bang. Coba kalau nggak ada kejadian kemarin, mungkin udah 5 kali ke luar negeri sejak kemarin ini. Tapi alhamdulillah sejak kita ramein, alhamdulillah belum pernah ke luar negeri. Berarti cium pipi itu nggak menghalangi interpelasi dilakukan. Silaturahim, Ya. saling menghormati, menjaga kebersamaan tentu harus kita jaga. Tapi tentu kritis harus tetap kita laksanakan. Jadi saya menghormati Pak Gubernur dan Ibu Gubernur sebagai senior saya, tapi tentu interpelasi jalan terus. Ya. Oke, Bang. Ya, apakah memang gara-gara Abang mau disuruh fokus ke Sumatera Barat, ataukah ada masalah lain, Bang, sehingga tidak masuk ke dalam list Gerindra yang jubir itu, Bang Andre? Oh, juru bicara itu kan kewenangan pimpinan ya. Saya tidak tahu, tapi memang saya ditugaskan oleh partai memimpin Gerindra Sumatera Barat
untuk bekerja melayani masyarakat Sumatera Barat, karena masyarakat Sumatera Barat sudah begitu baik kepada Gerindra dan Pak Prabowo. Jadi saya diminta fokus, kerja keras, Tanggung jawabnya lebih besar juga aksi ya. nyata, lakukan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat. Nah, kita bekerja sekarang. Iya, memegang daerah basis soalnya Bang. Iya, juru bicara saya masih boleh bicara atas nama partai. Sampai sekarang kan masih tetap keluar di berbagai media, Iya, ya. iya. Gitu. Nah, karena ada spekulasi yang mengatakan nih Bang Andre diparkir nih karena dulu terlalu kencang ke Pak Jokowi gitu. Oh, enggak juga. Kita boleh mengkritik pemerintah. Coba lihat video-video saya. Menteri-menteri Pak Jokowi kan banyak juga yang saya kritik dengan keras. Itu pasti. Coba nonton videonya. Saya nontonin semua Bang. Nah, Video Bang Andre. berarti masuknya Gerindra ke pemerintah tidak mengurangi rasa kritis kita, rasa kita untuk mengawasi. Tidak asal Bapak senang, tapi tentu ada adab dan etika. Berarti Pak Prabowo memberikan keleluasan yang besar untuk independensi Bang Andre di DPR. Pak Prabowo menginstruksikan kepada seluruh kader untuk menyukseskan pemerintahan, tapi tidak melarang kita untuk kritis. Ya, kalau memang ada yang perlu diperbaiki, dikritisi, silahkan dikritisi. Tapi tentu ada adab dan etika, karena kita ada di dalam pemerintahan. Oke, Bang. Ini kita balik ke belakang nih Bang, soal Pilpres kemarin Bang. Ya. Abang waktu itu langsung dibilang sebagai the next Fadly Zon Bang. Gimana pendapat Abang tuh? Ya, saya belum tahu juga. Tapi Banyak yang bilang memang kayak gitu. bercandaannya di DPR sekarang setelah era Bang Fadly dan Bang Fahri, Andre. Iya. Next Fadly dan Fahri. Ya mudah-mudahan saya bisa kritis seperti beliau berdua, bisa konsisten seperti beliau berdua, tapi tentu dengan cara saya. Oke. Dan waktu Pilpres kemarin itu membela Pak Prabowo itu sulitnya di mana Bang? Menurut Abang? Saya rasa nggak ada yang sulit sih, alhamdulillah. Beliau visinya jelas, misinya jelas, komitmen kebangsaannya jelas, jadi tidak terlalu sulit kita membela beliau. Yang Apalagi kalau serangan terhadap beliau kan seperti isu lama, kaset rusak yang diulang-ulang. Jadi kaset rusak yang diulang-ulang. Jadi membela Pak Prabowo nggak terlalu sulit gitu. Jadi enjoy. enaknya Banyak lah membela Pak Prabowo karena beliau punya mimpi besar, visi besar. Jadi kita juga enak bicara dengan rakyat. Ini pemimpin yang kita tawarkan punya program yang jelas, program besar untuk Indonesia, itu enak. Dan beliau sangat smart dan kita sangat puas lah dan beliau tunjukkan bagaimana beliau memimpin Kementerian Pertahanan, bagaimana beliau hasil survei kan dong, masyarakat puas, beliau cocok di sana, dan jelas bagaimana diplomasi pertahanan, lalu melakukan reformasi alutsista itu on the track sekarang. Bagaimana menjadikan Indonesia mempunyai efek deteran ya terhadap bangsa lain itu lagi dibangun Pak Prabowo. Saya rasa beliau menunjukkan kinerja luar biasa dan itu tentu akan dipertimbangkan rakyat di 2024 nanti. jadi ada nggak cerita yang nggak bisa dilupakan menurut Abang waktu selama Pilpres kemarin? Ya, Kan berat memang. ya banyak hal ya kita lihat bahwa Pilpres ini memicu perpecahan di antara kita, memicu pembelahan yang begitu luar biasa sehingga sampai sekarang orang masih ribut ya satu sama lain itulah. Nah ini menjadi pelajaran kita bersama ke depan. Kita boleh berbeda pilihan, berbeda pandangan, tapi sekali lagi kepersatuan kita sebagai anak bangsa harus tetap dijaga. Indonesia adalah negara besar, Indonesia adalah mimpi kita bersama. Kita boleh berbeda pilihan, berbeda partai, berbeda calon presiden, berbeda pendapat, tapi Indonesia sebagai rumah kita harus kita jaga bersama. Itu yang menjadi PR saya di 2019 kemarin. Dan ini PR kita semua ke depan, jangan sampai terjadi pembelahan yang begitu luar biasa. Merasa nggak menjadi bagian dari yang membelah itu waktu itu Bang? Iya mau tidak mau ya. Setelah mengevaluasi diri. Saya mengevaluasi diri ya mungkin saja salah satu aktor intelektual. Provokasinya mungkin saya itu. Tapi ya saya coba ke depan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita beda pilihan,
beda partai, beda calon presiden, pemilu sudah selesai, sekarang saatnya bahu-membahu membangun bangsa. Dan memang ini ya menjadi merasa lebih dewasa dalam berpolitik Bang Andre. Setelah Pilpres kemarin. Iya, ini belajar ya. Pak, saya striker utama penyerang Pak Jokowi sekarang harus bergabung bersama Pak Jokowi ya. Iya. Tentu ini banyak belajar, banyak belajar dan belajar. Ini udah sangat berbeda nih dengan Bang Andre di Pilpres kemarin kan tang gitu. Ya belajar sekarang supaya menahan diri gitu loh. Wah, iya itu maksudnya Bang. Apa yang membuat lebih belajar Bang? Ya. Evaluasi kemarin itu. Ya karena begini, posisi dulu kita mengkritik Pak Jokowi. Sekarang ada komitmen besar. Kita bersama di dalam pemerintah Pak Jokowi. Tapi jangan sampai menghilangkan semangat kritis, semangat membela rakyat. Nah, tentu dipelajari adab dan etikanya. Kami tidak ingin dianggap main dua kaki. Kita tetap bersama pemerintah, tapi tentu kalau memang perlu dikritisi kita kritisi. Tapi tentu adab dan etika dijaga. Jangan sampai kita dianggap menusuk dari belakang atau main dua kaki. Dan itu butuh waktu untuk belajar soal itu. Kalau dulu memang dulu oposisi beda attack gitu. Kalau sekarang nggak bisa begitu. Kalaupun kita merasa berbeda, merasa perlu dikritisi, kritisinya juga harus dilakukan dengan cara santun. Berarti ada perbedaan metode perjuangan ya dulu sama sekarang. Oh iya, tentu ada perbedaannya. Saat dulu di luar, sekarang di dalam, tentu ada perbedaannya. Oke, Bang, ini di bagian terakhir nih Bang. Nah, Abang ini kan sebenarnya politisi muda Bang, ya, tapi tidak milenial lah. Karena lahirnya 70-an ya gitu. Itu 41 udah lewat era. Udah lewat Bang. Nah, apakah gimana Bang melihat bedanya anak muda sekarang berpolitik dengan generasi Abang dulu 98 awal 90? Ya kami kan awal 98 itu politisi yang muncul dari kampus ya. Bahwa kita rata-rata aktivis yang berinteraksi dan aktif di kampus di berbagai organisasi kampus. Ya kita ditempa di sana, merangkak dari bawah sehingga menjadi pimpinan-pimpinan di kampus. Akhirnya sekarang menjadi politisi umur 41 ke atas ya. Tentu berbeda dengan millennials yang memang muncul sebagai influencer. Nah, memang beda, karakternya beda, awal lahirnya pun beda. Ya tentu kami yang 41 ke atas ini harus menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri ya harus jangan sampai kalah di media sosial sama yang muda-muda ini gitu. Misalnya Andre jangan kalah sama Valdo lah gitu. Nah, memang Instagramnya Valdo mungkin followernya lebih banyak. Tapi kita bisa nanding-nandingin dikit lah gitu. Instagram Valdo berapa sekarang? 285.000. Andre 163k kan lumayan lah gitu. Twitternya Valdo berapa sekarang? 165.000. Nah, Andre 109k kan lumayan. Memang nggak bisa menandingi politisi milenial, tapi minimal nggak kebanting-banting banget lah. Gitu. Ini Bang Andre menyadari betul ini bukan ekosistem saya nih gitu. Kalau saya kan, kalau Bang Andre kan internal competition kayak HIPMI, KNPI itu kan masa-masa aja Bang Andre dulu nih. Kalau sekarang beda. Jadi kita harus berbenah. Kita harus menyesuaikan dengan keinginan zaman sekarang. Kayak saya menyadari bahwa politisi zaman sekarang harus mempertanggungjawabkan kepada publik secara langsung. Caranya apa? Saya pergunakan konten-konten media. Video-video Andre di DPR maupun ke dapil itu bisa disaksikan di Instagram, di Twitter, saya nonton semua, di Facebook, di YouTube-nya Andre Rosiade TV. Semua saya pergunakan seluruh channel-channel media sosial. Karena ke depan, masa depan tuh di medsos. Di samping tentu kita tetap menjaga sebagai politisi di DPR yang tampil selalu di TV nasional, media mainstream tetap. Alhamdulillah di periode sampai Desember kami politisi muda paling populer di DPR. Nah, alhamdulillah lah gitu. Yang paling tinggi pemerintahan di media massa. Berarti ya, mungkin periode kedua gara-gara 606 juga nomor 1 juga kali ya. Berarti nggak konvensional amat ya Bang Andre di dalam politik. Dan di luar itu kita di media sosial, di media mainstream, tapi tentu kita harus mengakar. Mengakarnya apa? Yaitu secara rutin sebulan 2 kali pulang ke dapil temui masyarakat. Sehingga masyarakat merasa dekat dengan kita, merasa merasa dekat, merasa bersama,
dan kita juga tahu masalah masyarakat dan kita bisa berikan solusi terhadap masyarakat gitu loh. Berarti Sehingga kuat akarnya gitu. berarti menarik juga ya menjadi politisi di masa transisi dari gen sebelumnya ke millennials gitu ya. Kombinasi. Iya, kombinasi hybrid, Bang. Ya, dan itu menghemat loh. Iya, menghemat iya, pengeluaran. Kalau dulu orang pakai baliho, Iya, iya, iya. mahal lah biaya. Walaupun- Sekarang alhamdulillah tanpa baliho Andri tetap populer gitu loh. Ada Mr. Baliho juga tuh Iya. komentarnya, Bang. Memang banyak ada orang Mr. Baliho yang sebelum pemilu baliho di mana-mana. Terpilih, habis terpilih hilang. Ntar 5 tahun lagi balik dengan baliho dan sembakonya. Alhamdulillah kita janganlah sampai seperti itu. Kita pemilu tidak pemilu selalu hadir bersama masyarakat. Iya, dan Bang Andre Kan memang bilang tadi solusi untuk Sumatera Barat. solusi. Nah, memang benar Bang Andre ini saya perhatiin sebagai warga Sumatera Barat dan masih berKTP Sumatera Barat. Masih ya. KTP Masih, semua. Nah, masih kita dong. udah enggak. Masih Bang, tapi dapil 2. Nah, memang apa namanya meletakkan standar baru dan orang nggak ada yang mau bantah. Bang Andre bilang ya gua yang kerja, mau gua ngomong apa ya gua Saya nggak kerja bilang gitu. itu, orang yang bilang. Nggak, kira-kira gitu yang saya perhatikan. Tapi Bang Andre tidak ada yang mematahkan kalau Bang Andre itu nggak kerja gitu Bang. Jadi menjadi sebuah standar baru lah kalau saya lihat dari legislator dan itu dimulai oleh generasi hibrid ini Bang. Saya lihat gitu ya. Nah, Bukan saya doang yang muda di bawah saya iya, juga ada loh di DPR RI, ada. dapil Dari Sumatera Barat juga. ya. Gerindra Sumbar juga. 2 ada, Sumbar 1 juga ada. Gerindra, Ya, PAN gitu ya, ada ya kan. mantan partainya Valdo. Valdo mulu. Ya, kan dia kan. Ini konten. Adik kita. Oh, iya. Kalau podcast nih Valdo dong, paling top. Wah. Kita kan belajar ngetop, oh Valdo juga. Kalau begini-ginian kan. Gitu. Kita harus mau belajar. Ya, itu. Meskipun kepada politisi yang lebih muda, kita harus mau belajar. Yang tua maupun muda harus banyak belajar. Nah, saya ngelihat Bang Andre membaca survei pun cukup rajin Bang. Dibanding yang senior-senior, nggak semua ya, tapi banyak politisi senior yang saya ketemu itu udah nggak percaya survei gitu. Politik masa depan, ya itu harus percaya dukun. Dukunnya statistik, survei. Nah, kalau orang percaya dukun Gunung Merapi gitu ya. ke gunung-gunung, kita percaya dukun statistik. Karena memang semua bisa diukur. Zaman sekarang kepuasan, elektabilitas, popularitas atau apa akseptabilitas semua bisa diukur. Ada rumusnya, ada caranya. Lah, kita ingin mengukur masyarakat puas nggak dengan kerja Andre? Kita survei. Ya, Nanti kita survei nih, habis pilkada. Selesai dulu pilkada. Kalau sekarang sampai pilkada kita survei calon kita dapat berapa, Gerindra dapat berapa, Pak Prabowo masih dicintai nggak? Itu kita survei. Setelah era pilkada selesai nanti surveinya berkala, mungkin setahun 3 kali. Tingkat kepuasan masyarakat Sumatera Barat dengan kerja Andre seperti apa? Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja Gerindra seperti itu. Pak Prabowo gimana di Sumatera Barat? Nanti kita survei itulah kita tahu realitas di lapangan seperti apa, lalu kita bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Bukan kata gua punya masa 1000, bukan gua punya masa 2000. Banyak yang bilang begitu ternyata nggak ke DPR tuh. Iya, iya, iya. Wali Nagari aja kalah. Jadi lebih baik kita selalu open mind, terbuka, rasional, objektif, cari informasi, cari masukan. Kalau generasinya Bang Andre sekarang siapa Bang selain Abang yang Di DPR Maman kali ya? Maman masih Di bawah ya? Di bawah saya 2 tahun kalau nggak salah. Dia dulu katanya pernah disebut sebagai tank Rusia Bang waktu kuliah dulu Bang. Oh iya, dari kan dulu saya sebagai presiden mahasiswa ya, Ya. kritik pemerintah, maju terus. Sampai sekarang kita berani kritik pemerintah. Oh itu udah teruji dari dulu ya. Defaultnya emang kritik ya Bang. Loh, begini, mahasiswa tuh nggak pernah salah, Iya, ya kan? Kan mahasiswa tuh tempat belajar, jadi kita kritik aja pemerintah dulu. Nah sekarang ya kemarin kita kritik terus pemerintah, pantang mundur, maka dibilang tank Rusia tuh kalau perang maju terus gitu. Akhirnya saya menemukan sisi lucunya Bang Andre ternyata enggak serem yang Enggak, di awal gitu. kita serem itu pegang mic di DPR. Iya, 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 iya. Setelah mic mati kita juga manusia. Kalau memang baik kita puji, kita apresiasi. Tapi kalau memang tidak tepat kita kritisi. Kalau perlu kita gebrak meja itu di DPR. Kan begitu. Iya, iya, iya. Kan tugasnya parle itu bicara. Kecuali kita presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, kita baru eksekusi eksekutor, gitu ya. Kita eksekusi nih dengan program-program dan anggaran. Sekarang kita nggak ada program, Ya, nggak ada anggaran. Ya apa prestasinya Andre yang ngomong? Iya bicara itu tugas yang anggota DPR. Nah
bicara itu divideokan, disampaikan ke rakyat. Jadi masyarakat tahu bahwa kita benar-benar bekerja, bukan datang duduk diam atau ngaku-ngaku kerja di Twitter gitu loh. Justru warga tuh harusnya nanyain ke yang nggak ngomong ya bang. Ya, atau ngaku-ngaku kerja di Twitter. Ada juga tuh politisi ngaku kerja di Twitter. Ya di DPR diam gitu loh. Menarik gitu. Orang kampung Ari juga tuh. Ampun. Gila ini Bang Andre. Bang, ini sebagai penutup bang. Ditanya videonya, mana bukti bapak bela rakyat? Ini video saya. Di blog gue. Baperan ternyata bro. Kalau saya lihat ya, ini kalau anak Bang Andre lihat sosmed beliau, ya anaknya akan tahu ini kerjaan bapaknya nih, bukan sumpah serapah, tapi emang belain kepentingan umum gitu. Saya kalau ada kesempatan selalu coba bawa anak reses. Tapi kadang anak nggak mau ikut. Ya. Ajak kerja bang. Nggak menarik katanya. Tapi ada berapa kali anak ikut, tapi istri selalu saya ajak ikut karena istri selalu bang ya? Reses saya selalu ajak ikut. Karena memang lebih gampang ada istri. Jadi emak-emak yang protes, istri yang tangani. Gitu lah. Pendekatan antar emak-emak ini lebih efektif. Beda. Di saat emak-emak protes, kenapa Pak Prabowo masuk kabinet? Istri dampingi lebih gampang penjelasannya. Pantesan bisa kontrol dapil. Udah ada pendekatannya. Jadi, istri datang, istri tampil. Kan gini. Masyarakat kadang ingin tahu siapa sih pendampingnya Andre, keluarganya Andre seperti apa. Tentu kita bawa istri kita. Dan dengan ada istri membantu kita reses keliling ya dia juga paham ini loh kerjaan suaminya. Ini loh masalah yang dihadapi suami. Jadi enak gitu loh. Nggak ngomel-ngomel aja bang. Alhamdulillah istri saya sekarang mau aktif di Gerindra. Sekarang menjadi ketua PIRA, Perempuan Indonesia Raya Provinsi Sumbar, di fraksi juga di Persatuan Istri Anggota DPR RI juga aktif. Ya, alhamdulillah sangat menikmati bersyukur. Ya istri ya. Bukan menikmati, saya bersyukur dia mau membantu saya. Alhamdulillah itulah. Ya kan ada yang mau bantu ternyata nggak cocok gitu loh maksud saya. Dinikmati ya Mak, dicoba dinikmati. Bisa menikmati gitu. Bukan bisa menikmati, dicoba-coba untuk dinikmati. Tentu ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan istri saya ya. Tapi tentu dia belajar terus. Dan apa misalnya itu Pak? Misalnya ya kan tahu kadang istri saya tuh orang yang suka ikut pengajian. Nggak suka nih dengar musik gitu kan. Rame-rame kumpul jarang. Musik gitu kan. Nah, ini ada acara musik yang harus dihadiri. Tentu ada perang batin antara beliau dengan acara itu. Dia coba lebih soft dakwahnya gitu, lebih soft gitu loh. Banyak hal lah. Dia coba belajar mendampingi saya lebih beradaptasi. Alhamdulillah. Dan juga masyarakat juga tahu kan, ini istri Andre, jadi nggak usah kampanye besok, gampang lah 2024 kan. Paling kalau ditugaskan partai untuk yang lain kan. Bang, ini sekalian terakhir. Ya orang nggak pusing-pusing lagi kan. Ini terakhir nih bang, abang kan mau cabut nih. Apa yang abang ingin sampaikan kepada generasi saya ini yang di bawah abang nih yang mau masuk ke politik nih? Kalau tadi kan ada kita cerita soal survei, soal politik yang rasional, terukur dan politik yang strategis gitu ya. Kira-kira apa yang ingin untuk generasi muda khususnya yang di Sumatera Barat ingin bergabung di politik, kami Gerindra membuka diri bagi anak-anak muda Sumatera Barat. Kami akan fasilitasi teman-teman untuk ikut pendidikan Gerindra masa depan, GMD nanti di Hambalang langsung dan dididik langsung oleh Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua, Gerindra ini partai terbuka, partai terbuka yang tentu ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk tampil. Jadi jangan takut, meskipun Anda anak muda tapi punya kompetensi, tapi sulit dapat nomor urut, enggak. Gerindra terbuka. Gerindra memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk tampil, untuk bisa berkompetisi, untuk melakukan aktualisasi. Dan Gerindra terus berbenah di Sumatera Barat, sehingga siapapun ayo gabung di Gerindra. Kita jadikan Gerindra solusi Sumatera Barat. Kita jadikan Gerindra sebagai wasilah kita untuk membangun Sumatera Barat. Jadi gabunglah bersama Gerindra. Ketuanya anak muda.
Selain PSI, Gerindra ketua partai. Bedanya PSI nggak punya kursi, Gerindra banyak kursinya. Kami punya 93 anggota DPRD kota kabupaten, kami punya 14 anggota DPRD provinsi, kami punya 3 DPR. Banyak. Dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat Sumbar. Nah, jadi bergabunglah bersama Gerindra, kita sangat terbuka dan kita akan memberikan kesempatan anak muda mengabdi. Coba lihat pengurus DPD Gerindra Sumatera Barat, mayoritas anak-anak muda. Mantap. Gitu. Oke Bang Andre, kita terima kasih Bang Andre memberikan kesempatan buat anak muda. Terima kasih sudah hadir di podcast politik ini Bang. Alhamdulillah. Iya Bang, terima Saya kasih juga banyak. terima kasih sudah diundang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mengkritik seseorang, mengkritik yang lain, saya mohon maaf. Iya, itu biasa. tuntutan profesi. Ya, tuntutan profesi dan kadang-kadang perlu dikritik juga. Iya, supaya komit dan terhadap janji kepada rakyat. Kan politisi itu kadang ya, dan saya juga butuh dikritik terus karena wal imanu yanzid wa yanqus. Iman itu turun naik. Nah, ini agak ceramah dikit. Iya. Karena iman itu turun naik. Jadi kita harus selalu diingatkan supaya kita tidak lupa janji kepada rakyat. Iman itu turun naik. Nah, itu satu lagi. Umaro, pemimpin itu harus selalu diingatkan oleh ulama. Nah, itu kata Ustadz. Nah, jadi jangan ulama yang sebaliknya ya. enggak, umaro itu sebenarnya bagusnya ulama. Iya. Nah, makanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu kan umaro yang merupakan ulama. Tapi mereka umaro itu ya ulama yang jadi umaro itu tetap didampingi ulama. Supaya mereka tidak lupa. Kan saya sampai kata wal imanu yanzid wa yanqus. Iman itu turun naik, kadang kita khilaf, kadang kita lupa. Termasuk Andrew Syade, apalagi bukan ulama. Tentu, tapi umaro ya. Kita bukan ulama, tapi tentu kita juga butuh masukan daripada ulama. Alhamdulillah saya bersyukur istri yang selalu mendampingi ini, istri yang paham betul agama dan selalu mengingatkan kita supaya tidak mengambil keputusan yang jauh dari Quran dan sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Makasih banyak Pak Andre. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.